Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih di Matius bab 10. Dan Matius bab 10 itu dikenal sebagai missionary discourse atau pengajaran-pengajaran Yesus bagi para muridnya yang akan diutus sebagai misionaris untuk bermisi. Dan pada bagian Matius akhir ini kita mendengarkan kata-kata Yesus yang cukup keras, bahwa Dia tidak membawa damai tapi pedang, secara khusus dalam konteks keluarga. Dan Dia mengatakan kalau kita, kalau murid-muridnya lebih mencintai keluarganya, mencintai anaknya, mencintai orang tuanya lebih daripada Yesus, maka dia tidak pantas, tidak layak bagi Yesus. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Kita sebagai orang Asia, orang Indonesia sangat family oriented, terfokus pada keluarga. Banyak keputusan diambil oleh keluarga. Banyak keputusan harus konsultasi dengan keluarga. Bahkan hal-hal yang biasa-biasa saja bisa menjadi hal-hal yang selalu diurus oleh keluarga. Tapi di sini Yesus mengatakan kalau kita tidak mencintai Yesus lebih daripada keluarga, kita tidak layak buat Yesus. Mungkin untuk memberi gambaran lebih luas, apakah Yesus ini membenci keluarga? Jawabannya tentu saja tidak. Apakah Tuhan ini membenci keluarga? Jawabannya juga tidak. Kalau kita lihat sejarah keselamatan, secara khusus perjanjian lama, di mana Tuhan memanggil tokoh-tokoh penting perjanjian lama untuk berkarya dalam karya keselamatan, mereka selalu dipanggil sebenarnya dalam konteks keluarga. Contoh, waktu Adam diciptakan, Allah langsung melihat kalau Adam ini diciptakan sendiri dan ini tidak baik. Makanya sang Hawa diciptakan sebagai pasangan dan istri bagi Adam, keluarga. Kemudian saat Nuh diselamatkan dari air bah, Nuh tidak sendirian, dia bersama istrinya, bersama anak-anaknya 3 orang dan menantu-menantunya. Saat Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dari Irak, Mesopotamia, dia dipanggil bersama istrinya Sarah.
Saat Musa dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, ini bacaan pertama, dia dibantu oleh keluarganya, Harun saudaranya dan Maryam saudarinya. Jadi bagaimana Tuhan memanggil para tokoh-tokoh besar di perjanjian lama pun sebagai keluarga. Jadi Tuhan sebenarnya tidak benci dengan keluarga. Tuhan tidak benci dengan yang namanya menghormati orang tua. Tetapi harus hati-hati juga. Karena keluarga itu bukan Tuhan. Anggota keluarga kita itu bukan dewa-dewa yang harus disembah. Hanya Tuhan yang boleh disembah. Prioritas utama kita adalah Tuhan. Seorang profesor waktu saya kuliah, Romo Enrico Gonzalez pernah bilang, love start in the family but does not end there. Kasih itu dimulai di keluarga, misi itu dimulai di keluarga, tetapi tidak berakhir di sana. Kalau kasih hanya berputar di keluarga, ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena banyak bentuk korupsi, bentuk nepotisme yang terjadi karena hanya ingin berkaya diri sendiri dan keluarga. Dan sebagai bangsa Indonesia kita tahu, ada keluarga-keluarga yang sangat kaya raya karena korupsi di pemerintahan. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, tidak salah mencintai keluarga, tapi tidak berhenti di situ. Kita belajar mencintai dari keluarga, tapi tidak berhenti di situ. Dalam masa pandemi ini secara khusus, secara alamiah kita pasti mendahulukan keluarga. Ada keluarga yang sakit, kita dahulukan. Ada anggota keluarga yang bermasalah, kita dahulukan. Dan ini wajar. Tetapi harapannya kita tidak terisolasi dalam konteks keluarga kita saja. Tidak hanya fokus di keluarga kita saja. Ini mungkin kesempatan bagi kita juga untuk keluar dan berkarya bagi manusia-manusia, keluarga manusia yang jauh lebih besar lagi. Ingat, Tuhan Yesus wafat bukan hanya untuk keluarganya saja. Dia wafat dan bangkit untuk semua orang. Allah membagikan cahaya matahari, memberikan udara kehidupan bukan hanya untuk keluarganya saja, tapi untuk seluruh manusia. Romo, bagaimana konkretnya? Kita gak bisa melayani orang lain, keluarga saja susah. Kita selalu bisa berdoa untuk mereka. Kita selalu bisa memohon Tuhan agar membantu mereka. Sehingga kita tidak selalu terisolasi, terkungkung, terkarantina oleh pola pikir yang sempit. Hanya saya dan keluarga saya. Kasih dimulai di dalam keluarga kita, tetapi tidak berakhir di sana. Kita belajar kasih di keluarga untuk melayani sesama. Amin.